Ada yang lagi rame di Twitter karena tewasnya seorang dokter. Dokter ini tewas gara-gara mau disergap oleh Densus 88. Dan publik heboh, kok bisa dokter kemudian diasumsikan sebagai teroris dan akhirnya tewas dalam proses penangkapan. Kita coba lihat di acara Masuk Pak Eko. Namanya Dr. Sunardi. Dia ini anggota ID di Sukoharjo, Solo Raya. Dan kemarin nama Dr. Sunardi ramai diperbincangkan publik. Orang-orang berteriak, orang-orang kaget, dan proses penangkapan oleh Densus 88 pada akhirnya menewaskan Sunardi. Sunardi ini seorang dokter. Dan dia kakinya agak cacat sehingga dia harus pakai tongkat. Kabarnya cacatnya itu beberapa tahun sebelumnya dia menderita kecelakaan. Proses penyergapan Sunardi ini dilakukan di jalan. Waktu itu dia baru pulang dari sebuah tempat menuju rumahnya pakai mobil Hilux atau seperti itu deh. Jadi mobil yang kayak sedan tapi belakangnya ada ininya, ada baknya. Ketika di stop oleh Densus 88, Sunardi gak mau berhenti. Ia malah nyaris menabrak petugas dan terus ngebut sampai pada akhirnya ada seorang petugas yang lompat ke bak mobilnya. Karena ada petugas di belakang, biasa kayak film. Dia nyempong-nyempong gitu biar petugas di belakang jatuh. Karena dia zigzag dengan kecepatan tinggi, sempat nabrak motor, sempat nabrak kendaraan lain, dan sangat membahayakan. Pada akhirnya dia nabrak bangunan di pinggir jalan. Dan saat itulah Densus mengambil langkah tegas untuk melumpuhkan orang yang bawa mobil tapi agak kalap itu. Orang-orang kaget, loh masa seorang dokter Densus melakukan penembakan? Kalau dilihat dari prosesi penangkapannya agak wajar sih. Wong mau ditangkep tapi dia ngelawan. Iya memang dia cacat kakinya tapi ngelawannya pakai kendaraan. Kan bayangin bisa bahaya dong buat pengendara lain, buat orang yang lain yang ada di jalanan itu. Sementara dia lagi agak kalap kayak gitu. Sehingga kemudian langkah yang paling tepat yaitu melakukan pelumpuhan agar nggak membahayakan masyarakat dan juga tidak membahayakan petugas karena petugas ada di mobil yang lari kencang itu. Yang kedua, ternyata menjadi isu rame itu. Katanya Dr. Sunardi ini orangnya baik hati. Katanya begitu. Orangnya dermawan. Buktinya dia suka atau dia buka praktek di sebuah pesantren di Sukoharjo juga. Dan selain buka praktek di rumahnya. Tapi yang agak aneh ya, praktek di rumah dokter itu sepi banget. Pasien yang mau periksa katanya didata dengan sedemikian rupa dan nggak sembarang orang bisa datang ke situ untuk periksa kesehatan di rumah Dr. Sunardi. Katanya benar-benar sangat amat terbatas. Bukan cuma itu, menurut ketua RT di tempatnya dia tinggal atau ketua RW di tempatnya dia tinggal, keluarga Dr. Sunardi itu bukan penduduk asli di lokasi tersebut. Ia adalah pendatang. Sudah cukup lama, sudah beberapa tahun lah dia tinggal di situ. Tapi anehnya keluarga ini katanya tidak pernah menyerahkan KK, tidak pernah menyerahkan KTP, tidak pernah menyerahkan data-data keluarganya kepada pengurus RT atau pengurus RW. Boleh dikatakan Dr. Sunardi adalah tokoh yang tertutup di lingkungannya. Paling sesekali ketemu kalau sholat jemaah. Begitu kata ketua RT-nya. Publik ramai karena seolah-olah memprotes langkah Densus 88 yang mengambil tindakan keras pada seorang dokter, pada seorang pekerja kesehatan. Biasa kan kalau dokter tuh diasumsikan dia orang baik, dia melayani pasien dengan baik, menolong pasien dengan baik. Itu profesinya.
Tapi jangan lupa, Densus pasti tidak mengejar orang karena profesinya. Densus 88 mengejar orang karena keterlibatannya dalam jaringan terorisme. Menurut informasi Densus, Dr. Sunardi ini adalah orang yang terlibat dalam jaringan Jamaah Islamiyah. Posisinya adalah penasehat Amir Jamaah Islamiyah. Itu posisi tinggi loh. Amir dinasehatin. Amir itu pemimpin Jamaah Islamiyah, tapi Dr. Sunardi ini adalah penasehat Amir Jamaah Islamiyah. Dan Jamaah Islamiyah itu adalah sebuah jaringan teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Di Indonesia mereka menggunakan nama Jamaah Islamiyah untuk mengembangkan organisasinya. Dulu-dulu kita juga kenal anggota Jemaah Islamiyah yang namanya Dr. Azhari. Dr. Azhari ini adalah otak peledakan bom Bali 1, bom Bali 2. Menurut informasi orangnya juga gitu, baik hati, suka menolong katanya. Dan dia dokter, orang pinter, bisa mengotak-atik berbagai alat peledak. Dan ternyata dialah yang menyiapkan alat-alat peledak untuk melakukan pemboman di Bali atau di beberapa tempat pada saat itu. Kita tidak bisa melihat orang dari sisi luarnya saja seolah-olah baik. Itulah yang direspon oleh masyarakat saat ini. Tetapi kalau kita lihat, Dr. Sunardi ini menurut informasi lingkungannya bukan orang yang terbuka juga. Kan aneh, seorang dokter, seorang yang biasa bersosialisasi dengan pasien, tetapi punya kehidupan amat sangat tertutup. Posisi dia dalam jaringan Jamaah Islamiyah itu bukan hanya sebagai penasehat Amir Jamaah Islamiyah, Dr. Sunardi juga menjadi penanggung jawab Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Nah, organisasi atau LSM Hilal Ahmar Society ini rajin ngumpulin sumbangan, rajin ngumpulin dana dari masyarakat, seolah-olah buat kegiatan sosial. Tetapi ternyata organisasi ini yang memberikan support pada teroris untuk berangkat ke Suriah, dan Dr. Sunardi adalah penanggung jawab organisasi itu. Bukan cuma untuk memberangkatkan teroris di Suriah, barangkali juga untuk mensupport kegiatan-kegiatan radikalisme di Indonesia. Uangnya dari mana? Uangnya diambil dari berbagai sumbangan masyarakat. HASI ini itu tercatat sebagai lembaga nomor 4, tercatat oleh Mabes Polri sebagai lembaga nomor 4 yang sangat berbahaya dan punya jaringan terorisme. Artinya lembaga ini bergerak berdasarkan ideologi untuk melakukan kekerasan-kekerasan seperti yang dilakukan oleh Jemaah Islamiyah sebagai lembaga besarnya. Jadi HASI ini ada ikatan, cuma memang lembaganya agak terpisah. Bukan cuma Mabes Polri yang sudah melacak gimana ASI ini, PPATK itu juga sudah melacak transaksi keuangan organisasi ini, kemana saja disalurkan, dapatnya dari mana saja. Dan tentu saja ketika Densus 88 sudah menetapkan Dr. Sunardi sebagai tersangka, target orang yang harus dimintakan pertanggungjawabannya karena menurut informasi yang dimiliki Densus punya kaitan dengan gerakan terorisme, itu bukannya tiba-tiba saja, bukannya ngambil wangsit dari luar tiba-tiba main tangkep. Pasti ada serenceng bukti, ada serenceng fakta yang sudah dipelajari hari demi hari, detik demi detik untuk melakukan aksi penangkapan. Kalau saja ketika ditangkap Dr. Sunardi itu bekerja sama dengan baik, pasrah ditangkap, pasti nggak ada penembakan. Kan bukan cuma Dr. Sunardi yang ditangkap. Dalam beberapa dekade belakangan ini atau dalam beberapa waktu belakangan ini, Densus sering loh nangkapin beberapa jaringan teroris, dan nggak semuanya
jadi korban. Gak semuanya ditembak mati. Cuma beberapa orang yang memang melawan. Orang-orang yang tidak melawan ya ditangkap, diproses secara hukum. Tapi bayangkan kalau seorang teroris melakukan perlawanan yang kemudian membahayakan nyawa petugas, membahayakan nyawa masyarakat, ya harus dilumpuhkan dong. Masa kalau melakukan perlawanan malah dikasih piagam penghargaan, kan lucu. Kita memang bersedih kalau ada nyawa yang melayang. Satu nyawa harganya tidak terbilang. Kita sangat bersedih ketika Dr. Sunardi harus kehilangan nyawanya berhadapan dengan Densus 88. Tapi kita jauh bersedih kalau nyawa yang melayang itu jumlahnya puluhan, ratusan, ribuan. Dan ini bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris. Ingat nggak? Kasus bom Bali 1, bom Bali 2, bom Bariot, bom kedutaan Australia, atau beberapa gerakan-gerakan teroris belakangan ini yang mensasar gereja, bahkan mensasar masjid. Itu puluhan orang wafat sia-sia karena ideologi yang dibawa oleh kelompok-kelompok teroris ini. Empati kita penting kita sematkan pada korban terorisme. Empati kita penting kita sematkan kepada orang yang tidak bersalah kemudian jadi sasaran kelompok-kelompok pembenci. Itu yang harus kita lakukan. Lantas bagaimana dengan Dr. Sunardi yang sekarang kemudian jadi viral di medsos? Iya, seperti biasanya setiap penangkapan teroris, setiap penangkapan tersangka teroris, pasti ada segerombolan orang di luar sana yang melakukan pembelaan seolah-olah langkah Densus 88 itu salah. Selalu begitu polanya, selalu mendegradasi kepercayaan publik pada langkah Densus 88. Kita sebetulnya bersyukur ada memang perubahan undang-undang terorisme. Kalau dulu kelompok-kelompok teroris itu bikin kegiatan dulu, laksanakan dulu aksinya, baru bisa ditangani atau bisa ditangkap. Akibatnya apa? Akibatnya Indonesia pernah merasakan puluhan orang, ratusan orang meninggal sia-sia. Karena apa? Karena aparat keamanan tidak bisa menindak kalau mereka belum melakukan aksi. Sekarang sudah tidak begitu lagi. Teroris adalah kejahatan yang extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Karena itu penanganannya juga harus luar biasa. Jangan nunggu orang mati dulu, jangan nunggu mereka bereaksi dulu, jangan nunggu mereka meledakkan dulu. Jadi ketika baru dalam rencana saja, rasa-rasanya wajar pihak keamanan sudah menangkap mereka, mencari jaringan-jaringan mereka. Ya, sejak dipimpin oleh para Wijayanto, jaringan Jamaah Islamiyah ini mencoba berubah bentuk. Mereka seolah-olah tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik, bergerak di lapangan. Mereka menarik diri, mereka kumpulin duit banyak-banyak. Mereka bahkan bikin jaringan bisnis. Dan salah satu strateginya adalah menyusupkan orang-orang JI ke lembaga-lembaga resmi. Menyusupkan orang-orang JI ke profesi-profesi resmi. Agar apa? Agar terjadi kamuflase. Dan bukan tidak mungkin Dr. Sunardi ini termasuk petinggi JI yang disusupkan agar rencana besar mereka, gerakan mereka itu bisa terkelabui dengan aktivitasnya sehari-hari. Tapi kita percaya bahwa langkah-langkah kepolisian untuk mengantisipasi gerakan terorisme ini sudah cukup lumayan efektif. Buktinya apa? Buktinya sekarang ini makin jarang kita melihat orang-orang melakukan aksi. Orang-orang melakukan peledakan. Kenapa?
Karena sebelum mereka melakukan itu sudah digulung duluan. Dan kita patut mengapresiasi Densus 88 yang sudah mengantisipasi sebelumnya. Kita nggak perlu nunggu ada korban masyarakat yang bergelimpangan dengan darah bercecer di bumi Indonesia akibat kebencian yang dibangun oleh kelompok-kelompok teroris ini. Kalau bisa sebelum mereka melancarkan aksi, kalau bisa ideologi-ideologi yang cenderung untuk bertindak kekerasan itu sudah diantisipasi jauh sebelumnya. Itu yang penting. Iya memang biasanya kita nih kalau belum ada apa-apa, mana terorisme? Nggak ada tuh, wong kita lagi santai-santai aja. Nggak gitu bro, sel-sel ini masih hidup bro. Sel-sel ini masih berkembang biak dan terus berkembang biak mengancam kehidupan bernegara kita, mengancam kehidupan berbangsa kita. Mereka-mereka ini orang-orang nekat jualan agama entah demi apa. Buktinya ketika dilakukan penangkapan, kalau digambarkan dia sebagai orang baik, taat hukum, taat prosedur, pasti nggak lari. Kan gampang cuma berhentiin mobil, selamat siang Pak, mana SIM, mana KTP, mana apa. Kan sesimpel itu. Mungkin saja dia tahu yang dia lakukan selama ini adalah gerakan teroris yang memusuhi kemanusiaan dan itu menjadi musuhnya Densus 88. Makanya dia bereaksi dengan keras, mobil dikebut dengan cepat, membahayakan banyak orang, nabrak rumah, dan akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Kira-kira gitu gambaran kejadian ini, sehingga gue cuma ingin memberikan saran. Empati kita penting kita berikan pada kemanusiaan. Tetapi jangan salah tempat, berikan pada korban yang tidak bersalah. Bukan pada kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan terorisme. Karena mereka sesungguhnya adalah musuh kemanusiaan. Gua Eko Gutadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.